Perang Badar niku Nabi diikuti 313 sahabat. Ini bener 313 sahabat. Sing tiyang kafir niku 1000. Berarti genten-genten dia 1/3 karena kalau anggap aja 300 kan kalau 1000 kan 3 kali lipatannya yang nopo kafir. Terus sahabat muhajirin nampung sekitar 60. Nampung genten 60. Selain itu sahabat Ansor, dari sahabat Ansor sekitar 240 sekian, gitu, 240 ya, karena muhajirin hanya gitu, 60. Ini ruang ya. Mulanya iman itu ramung itikaf di masjid ini buatan ya. Sama itikaf itu terus ngontak ngantuk, malah jelas. Tapi ya lumayan gelem orang-orang apa masjid. Kalau nak cerita ya, terus kalau ini pas oleh bapak dia mau perang Badar, terus kalau saat ini dia mau tentang perang Badar lewat hadis sahih. Di kitab yang terkenal tentang ini sirah ini kali, ini sirahnya Ibnu Ishaq. Di orang-orang kitab sirah kecuali induk tentang Ibnu Ishaq. Kalau nggak ada kitab jenis sirah itu Ibnu Ishaq. Kemudian ada kitab-kitab kecil ada sekolah Nurul Yakin yang diajarkan di madrasah-madrasah itu ada jilid 1, jilid 2. Ini dikarang kalian tiang namanya Umar bin Jabbar, ini Umar bin Jabbar Al-Khayyat. Itu yang Kebumen, tapi bukan ngapak-ngapak, bukan Kebumen ngapak-ngapak. Itu tiang alim, menteri pendidikan Arab Saudi. Menteri pendidikan Arab Saudi, tiang alim alama, kayak koncone buyut-buyutnya guru kulo, tapi buyut-buyut kulo. Mekah itu menang pemerintahan Wahabi, terus wong sing rondok-rondok Sunni tenanan itu kok usir. Termasuk Umar bin Jabbar. Akhirnya melarikan diri dari Indonesia. Uripnya teng Kebumen. Jadi Kebumen nanti digeni yang alim sinten Umar. Nah, termasuk barengan niku Pak Budi, Bapak Mbah Abdul Qadir Putih Kudus. Nah, niku Bapak Riyen dari Melayu pas teng Budi. Bareng sinten Umar bin Jabbar. Abdul Qadir Kudus itu masuk pada Quran yang saat ini ada putra Gus Abdul, Gus Basit, ada Gus Abdul. Rian nanti nopo jadi garwane punya ibu loh. Terus Furqah, terus garwane Angsal Bahmun, Abdul Qadir urip malih teng Kudus. Terus Indonesia niku mulai riyen barokah, wong alim-alim sing keplayu niki mulai Indonesia. Terus aku langsung roh nih mau dipakani kelanteng mau piye ning Kebumen niku mesine ya ora doyan deh. Nah niku dan zaman ngerti gitu, terus nak ngenang Ramadan, niku nang perang Badar. Nggih, terus ora ono barokah perang kaya perang Badar, mergo didamel penanggalan Quran. Mulane ngerti tawasul niku napa? Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah wa bi ahlil badri ya Allah. Terus tawassul itu paling mandi kalian ashab badri. Sampai kula niku nyetak gadah catatan piyambak diwanu ahlil badr, orang-orang yang ikut perang Badar. Kula duwe catatan sak jeneng-jenenge. Termasuk sak alim Imam Bukhari niku ada satu bab yang di situ beliau menyebut nama-nama orang yang terlibat perang Badar. Nanti sekilas saya bacakan. Saking beliau tabarruk dengan orang-orang yang terlibat atau yang ikut dalam perang Badar. Kalau terang ya. Terus mungkin kembali ke ulumul Quran. Ini awas nak salah. Ulumul Quran yang dikatakan Quran itu kalamullah al-qadim. Ya, ini sing bedakno kita be Mu'tazilah. Kalame Allah Ta'ala niku qadim. Qadim ku maknane ora ana awale, berarti sekunane kuno. Nah, kalame Allah cara ahli sunnah wal jamaah niku madlule ilmu. Awas mesti nak keliru kuaret ya. Kalame Allah iku madlule ilmu. Ilmu maknane roh iku pirsa. Jadi misalnya aku muni ngene. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Bahwa Zaid itu berdiri. Ketika Zaid nyata-nyata berdiri, itu namanya urusannya Zaid. Artinya urusannya Zaid itu ya Zaid memang berdiri. Nah, itu urusannya Zaid. Fakta Zaid berdiri itu urusannya Zaid.
Tapi ketika saya mengatakan Zaidun qaimun berarti paling mesti adalah saya tahu kalau Zaid itu berdiri. Berarti kalam sama ilmu itu madrulnya sama. Sampai mengatakan Zaidun qaimun karena tahu kalau Zaidun qaimun. Sehingga cara maknani ahli sunnah kalamu ya ilmu kalamu ilmu. Karena kalamnya Allah bila harfin wala sautin, karena kalamnya Allah tidak usah huruf, tidak usah suara. Lalu kenapa itu dikatakan kalam? Karena madlulnya ilmu pasti kalam. Madlulnya ilmu itu pasti kalam. Itu tadi kalau saya tahu Zaid itu berdiri, mbok saya ngomong tidak ngomong, pasti lisanul hal saya itu mengatakan Zaid itu berdiri. Menjadi gitu jelimet. Matur Mu'tazilah ora, Quran itu hadis anyar deh. Jadi Allah itu ngereaksi Nabi ini nenggone Mekah utawa zaman Nabi Musa itu terbarukan. Alasannya Mu'tazilah itu untuk masuk akal lagi geblek. Gebleknya ini dari Mu'tazilah. Quran itu bakas Abu Lahab itu anyar. Perang Uhud anyar. Berarti Allah memberi komen. Ini yang ngetanya orang perang Uhud lagi Allah komen. Paham? Mereka sing dikomeni barang anyar berarti kalame yo anyar. Cara pikiran ini sinten? Nah, Mu'tazilah itu didukung Khalifah Ma'mun terus jadi gerakan masalah. Sing ngradarani Quran hadis di penjara termasuk Ahmad bin Hanbal macam-macam. Ini ana saya mesti awas kena apa. Biasane wong khusuk ujak pahaman ngono ora gelem. Kepingine ku nak maca sahur, maca ngene swarga. Bar asar maca ngene nganti suruh swarga. Mulane tak lawan tenan beneran ngono terus. Sesuk Quran ora kanggo. Quran di Badar ora kanggo, Uhud ora kanggo, sing kanggo wiridan barasar sampai maghrib swarga. Yen ono barang mesti kok ora kok swarga to. Enteni ae maghrib. Awas ya nani atemu. Yo tapi kudu ono kiai sing model ngono. Yo ono sing nglawan kados kula, dadi ben macam-macam to. Saya nak sampai takut sing mirip Quran Quran bakas perang Uhud, perang apa? Badar macam-macam. Karena Quran ngono tok berarti setengah lempir. Ini Allah asar sampai Isya swarga. Wes sadaqallahu alazim. Ora usah 30 apa? Jus. Ana-ana. Wes ngono ya. Saiki sesuk dina apa, Mas? Coba. Sesuk dina. Senan yakin. Ndak iki awas ya. Sing gawe dina Senin misalnya aku, sing nerbitno srengenge ya aku. Dan saya tahu betul nggak akan ada yang bisa menghalangi kekuasaan saya. Terus aku saiki ngomong, mau besok Senin itu jam 5.45 srengenge terbit Kowetan. Engko jam 5.30 surut ning kulon. Sekarang omongan saya dengan kejadian itu harus bareng apa boleh sebelumnya? Kalau saya adalah pengatur semuanya. Boleh sebelumnya. Karena Allah itu yang mengatur nanti Abu Lahab kafir, juga yang mengatur bahwa Rasulullah itu lahir di Mekah, Madinah, kemudian perang Badar. Allah yang menentukan itu semua, sehingga nggak masalah kalau Allah komennya dulu sebelum terjadi. Toh nanti akan terjadi ala wifki kalami sesuai ilmunya Allah, sesuai kalamnya. Nah Mu'tazilah cara berpikir geblek. Wong terjadi kok wis diomongno. Iku apa-apaan anggere ngomongno barang hadis ya omongane. Iku goblok Mu'tazilah. Alhamdulillah sing anu yo kok akeh. Nah, iku mergo goblok ketemu goblok. Wes goblok maksa wong yo kon goblok. Termasuk Ahmad Ramin dipaksa kon goblok kon darani Quran iku adil. Kowe ora tak dipaksa, wes goblok dadi. Siapa dipaksa? Wes goblok. Jadi pentingnya tak terang. Jadi khas ahli sunnah darani kalam wa iku kodim, meskipun sing dikomentari kadang barang hadis kayak mati ini Abu Lahab, Abu Jahal. Iku kayak aku misalnya komen, sesok srengenge Kowetan moro ngulon, mesti terjadi seperti itu karena nggak ada yang bisa merubah srengenge kecuali Allah. Sing ngendikan Allah. Berarti Allah boleh ngendikan barang apa terjadi ila yaumil qiyamah, oleh ngendikan fi azalil azal zaman azali. Sehingga ahli sunnah berkeyakinan kalam Allah tetap kodim, meskipun madlulnya yang dikomentari itu hadis. Jadi ora ana hubungannya. Tapi cara Mu'tazilah ora wong siji komeni hadis yo kalame melok
Jadi omongan Zaidun kok imun yo kudu bareng Zaid pas ngadeg. Nek ora pas ngadeg yo ora oleh muni Zaidun kok imun. Jadi cara Mu'tazilah ora oleh kene wong ngomong ngene. Sesuk senenge kok wedan ora ngono. Ngenteni sesuk karwane nak ngono lagi ngomong. Ngajak goblok ngajak pinter. Enggak, itu omongannya ngajak goblok ngajak pinter. Ngajak goblok dari alhamdulillah ada paham saya. Mulane ngaji yang tenang. Ya barang angel ra iso normal. Mulane wong ra iso itu normal ya aja geman ngajak wong bodoh. Mereka ngaji itu angel. Ora iso barang angel itu normal. Mulane ra oleh ngajak wong bodoh. Wong bodoh ku wong normal. Kalau ngaji itu angel. Ora iso barang angel itu normal. Ngajak wong normal itu goblok. Paham ya? Nah, itu bahasa Indonesia itu kacau. Wong pinter banget ya luar biasa. Wong idiot yang di kelainan sekolahnya jenis sekolahan luar biasa. Mana aku darani Gus paling luar biasa, aku ya susah. Itu luar biasa tinggi. Bahasa Indonesia itu gak jelas. Jadi itu semua loh. Oh itu bahasa Indonesia. Ya semua sebenarnya tinggi lah Pak. Tetap orang pakar-pakar loh. Bahasa Indonesia. Sekolah wong sing duwe kebutuhan khusus ya jenenge sekolah nopo luar biasa. Wong pinter cerdas ya jenenge luar biasa. Jadi bukan ono ya. Mun saiki yakin ya sampean ora buka-buka ya Mas. Dene apa cerita ngene surupe apa? Senenge. Saya lagi soal awas ya nak salah, waris kena salah. Terus ya, jadi kalamu itu nak cara ahli sunnah itu podo karo ilmu. Karena madrulnya sama. Orang kalau ngomong Zaidun kok imun berarti dia tahu kalau Zaidun kok imun. Kalau Allah mengendikan seperti ini pasti ilmunya seperti itu. Nah karena Allah itu tidak sekedar ngendikan tapi penentu. Karena orang selain Allah ditentukan oleh Allah sehingga ketika ngendikan pasti titahnya terjadi. Makanya kalamnya Allah adalah kalam bil khalqi, kalam yang menciptakan. Maknanya menciptakan itu ketika Allah mengatakan Muhammad gue sebenarnya pasukan menang. Itu tidak sekedar ngendikan, pasti nanti kejadiannya juga menang. Karena titahnya Allah pasti terjadi. Itu beda dengan titah kita. Karena kita tidak bisa mengendalikan kejadian setelah kita ngomong. Paham ya? Tapi kalau Allah kan tidak mungkin. Semua yang terjadi di alam raya pasti sesuai titahnya Allah. Nah sehingga ketika Allah mentakdirkan nabinya jenenge Muhammad, Allah nurono Quran niku sangka Allah mahfud ila sama idunya itu sedurunge ana nabi sekalipun ya ana Quran. Wong kalamu iku kodim Allah mahfud. Tapi catetane wis ngene. Sehingga nabi yang lahir wis diketahui oleh ahli Taurat, ahli Injil. Toh engko ya mesti ngene iku. Toh engko ya wis mesti ngene. Lah Mu'tazilah goblok. Sama ini cerdas dan goblok boleh mikir nak Quran ngomeni Abu Jahal, mengomentari Abu Jahal, padahal Abu Jahal hadis berarti Quran yang melok hadis. Jadi Allah itu ilmunya terlambat terus. Cara Abu Jahal Allah itu kayak cara Mu'tazilah berarti Allah kayak pengamat. Nah terjadi komen paham? Nah paham? Wah ya camah tenan Allah versi barang terjadi lah iso komen kan kurang bahan. Negara ini sunat gak? Alam raya ini ila fi kitabim mubin. Ma asobam musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Semua yang terjadi di alam raya ini baik yang menimpa kamu atau menimpa siapa saja, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan nanti akan terjadi sesuai tulisan itu. Jadi di situ saya aku misalnya kalau senang koordinasi tulis bahas sebenarnya pas latihan nyai umur IPK kriting gendut terus ditulis terus nanti kejadiannya seperti itu paham ya? Orang kok bareng aku udah murid kriting terus aku lagi nulis komentar oh bahwa murid itu rugen kriting wah ya kayak pengamat pengeran kok ngono itu mutu loh gitu orang mutu ya mulane ahli sunnah apa Mu'tazilah? Ahli sunnah. Mulane ahli sunnah itu 72 golongan sing bus warga ahli sunnah tok mergo sing waras. Paham ya? Sampai ora musuhku. Paham. Paham yakin ya? Paham ya?
ini penting, umur kuliah itu ulumul Quran, salah nggih. Nah, wes yakin ya, mau yakin nggih, mau. Nah, kenapa saya menerangkan ini? Karena saya harus menerangkan tentang ayat yang tertera di kitab Bukhari ini. Nanti ketika ada surga dan ada neraka kan wanada ashabil jannati ashaban nar. Angkot wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo. Terus fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Qalu na'am. Nanti ketika di surga dan sudah terjadi nanti ketika surga neraka sudah terjadi ada dialek kata penduduk surga, penduduk neraka, kita sudah menemukan janji Tuhan bahwa orang soleh di surga. Kita sudah di surga. Apa kalian juga menemukan janji Tuhan? Nyatanya orang kafir jawab na'am. Oke ya na'am juga. Janji Allah kan sama orang kafir menyiksa. Dan alhamdulillah aku harus disiksa. Nah, jadi orang kafirnya Nabi itu dan dia dijawab kan gitu kan. Kamu sebelum kamu oke kita doa itu latih ilmu itu rugi lang model itu. Mungkin alih-alih Rabbam pantas itu juga terkusuk. Segera pantas Rabbam itu alih-alihnya pantas. Juga terkusuk terus sangat sih gue ngarep terus kan Rabbam. Jadi kan alih-alih Rabbam ramu bocok-bocok. Paham ya? Ya, mungkin ada paham tak kok musuh. Nak benar muntah baru sah. Ya, nanti penduduk surga itu nanya penduduk neraka. Kita ini, ya kita ini kan wana ada ashabul jannati ashaban. Angkot wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kita ini sudah menemukan janji Allah itu benar bahwa kita orang baik. Orang baik mana nih mukmin roh kudu sembrono tenanan kok terus hati montek. Pokoknya asal mukmin orang baik. Nah bandingannya orang kafir. Nah mukmin gue bandingannya aku ya aku wis ngawur. Ngawur. Kata penduduk surga angkot wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kita ini sudah menemukan bahwa janji Allah itu benar. Kita orang baik di surga. Wong kafir ditanya, "Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan?" Apa kamu juga menemukan kebenaran janji itu? Jawab aku itu. Kalau nah, aku itu dari Allah nak wong kafir itu. Aku ya itu. Piye saja. Nah, oke itu kejadian nanti di surga dan di neraka. Dan itu sekarang belum terjadi. Tapi sama Nabi dipakai ngendikan ketika. Makanya ini jenenge iktibas. Makanya ini kan menjadi masalah ulumul Quran, disiplin, makanya ngaji ya. Tapi sama Nabi ayat yang sama dipakai iktibas itu dipakai tapi nggak sepersis ayat itu, paham ya? Agak-agak digubah, tapi bukan berarti merubah Quran, boleh enggak? Iktibas itu satu makalah yang spontan dari Quran, tapi dalam konteks yang berbeda. Terus Nabi pakai ayat yang sama, dialek yang sama dipakai ngomentari wong kafir. Sing melok perang Badar ya Abu Jahal CS pas wis do mati di dawuh Nabi aku dadi nabi wis menemukan kebenaran. Dalam konteks ini tentu kebenaran Nabi dan para sahabat mengalahkan orang kafir. Paham ya? Paham ya? Mus sadar itu paham? Ya sing kok tak kamu sofa ya. Ya. Terus hei orang-orang kafir, saya sudah menemukan kebenaran janji Allah bahwa fa'inna hisbawah umul ghalibun, janji Allah kita ini pasti menang, pasukan Allah pasti menang. Makanya ini saya katakan tadi bahwa kalamu adalah ilmu. Saya ulang lagi, kalamu adalah ilmu. Karena Allah pasti tahu bahwa kejadiannya nanti ahlul jannah ngomong sama ahlul nar begitu, ya dingindikan sekarang. Toh nanti pasti tak terjadi sepersis itu. Berarti kalamu azali itu tidak masalah meskipun yang dikomentari sesuatu sing hadis. Ora kok pepes yang dikomentari hadis terus kesimpulannya kalame Allah melok hadis. Paham ya? Mana kita sih goblok tenan. Tapi sawangannya pinter, perkaranya logis. Sawangannya itu pikiran min awalil amri, sawangannya. Paham ya? Tapi lebih angan-angan goblok.
Masalahnya sing anangan mau sithik akhirnya Mu'tazilah itu mayoritas. Paham ya? Nah ini paling angel tenggene ulumul Quran. Kalamullah adalah ilmu. Sebab itu karena kalamullah itu ilmu. Menurut Imam Abdul Hasan Abu Mansur Al-Maturidi, ta'alluqe kalam ilmu sama dasar itu siji. Gini ku ilmu syek alamahu alaih. Jadi eling-elingnya ta'alluqe sifat nama kalam ilmu sama dasar itu siji. Foto-foto kesimpulannya ngerti, ya foto-foto kesimpulannya ngerti. Misalnya aku ngomong ini, aku krungu nak Ruhin itu rabi bindu. Nah, ini kan kalamu agak berarti maknanya apa? Saya tahu nak Ruhin itu rabi bindu. Meskipun di redaksi saya dengar kalau Ruhin itu rabi bindu. Oke, karena Allah nggak mungkin bohong dan nggak pernah mendengar sesuatu yang nggak nyata. Nah, ada beredaksikan saya tahu, saya dengar, atau saya melihat. Madrulnya sama-sama kesimpulannya tahu. Dan tentu tahunya Allah mesti persis. Berarti madrul muta'alaknya kalam, ilmu, sama dasar itu satu. Paham ya? Sekali-kali ngaji ilmu kalam sing dadi perbedaan firqah antara ahli sunnah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, macam-macam. Niku tenggene ilmu sing disebut ilmu napa? Kalam. Kita ngikuti ahli sunnah. Nah, kalau anu aswaja nih. Kalau aswaja sing ursus kadang yo masyaallah tenan. Ya kok ora keberatan sok ahli sunnah ya. Nah, kalau ora payu ursus aswaja. Darane mesti asli, nah asli kok ora enak. Wah, tapi kita tak kosong sampean sing asli. Asli ku ya ora palsu. Nah, suatu kursus kadang kok sesuatu sing ora tentang akidah diomongno. Mergo konteks kekinian. Jadi kadang anut media kursus seminar aswaja tapi konteksnya sing sedang tren media. Itu lucu kan jadi nawa. Kita tahu kadang benar kadang salah. Nah, ternyata ini kan jadi kepentingan. Soalnya ngomong. Ya, data seling-eling ya. Muta'ala ke bawa kalam, ilmu, sama dasar itu sama-sama artinya tahu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi